Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitarini, NPM 2001011079. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester fikih ibadah. Saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah. Yang kedua, prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Yang keempat, thaharah jasmani dan rohani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah. Fikih adalah ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sehari-hari. Sementara ibadah adalah bentuk kesabaran, ketaatan, ketundukan, dan pengabdian. Jadi, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam bidang ibadah seperti thaharah, sholat, zakat, haji, kurban, akikah, dan lain sebagainya. Tujuan ibadah yang pertama adalah memenuhi kewajiban manusia kepada Allah, sebab Allah menciptakan manusia di dunia hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu perintahnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, untuk ketakwaan hati, mencegah dari perbuatan maksiat. Yang keempat, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, mengharapkan ampunan dari Allah dan lain sebagainya. Macam-macam ibadah ada 2. Yang pertama, ada lisan dan badan. Yang kedua, ibadah dari hati. Ibadah lisan dan badan, contohnya ada sholat, puasa, zakat, haji, berkata jujur, berdoa, zikir, membaca Al-Quran, menunaikan amanah, dan lain sebagainya. Lalu, ibadah hati, contohnya ada takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan takut atas azabnya. Kemudian, manfaat ibadah sendiri, yang pertama, dapat merasakan manisnya beriman dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, kedekatan hati pada kebenaran, karena hati yang bersih adalah hati yang selalu mengingat Allah. Yang ketiga, memperoleh ketenangan hati. Yang keempat, memudahkan urusan dan rezeki. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Prinsip melaksanakan ibadah ada 7. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat, dilakukan dengan sesuai tuntunan Al-Quran. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebihan. Yang ketujuh, mudah dan meringankan, bukan mempersulit. Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa. Dirinya tiada berarti, dirinya lemah, dirinya kotor, dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, beribadah karena Allah merupakan upaya agar Allah memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwa yang kotor. Syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama adalah niat, yang menjadi tolak ukur pahala diterima atau tidaknya adalah niat yang ada dalam hati, bukan yang ada di lisannya. Syarat selanjutnya ada ikhlas, tidak syirik, taubat dari dosa-dosa, sesuai tuntunan syariat, niat karena Allah Ta'ala, sesuai aturan, sesuai dengan waktu, dan
di tempat yang sesuai. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah hubungan antara hamba dengan makhluk lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum ibadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang kedua, ada dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Dasar hukum yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis. Dari hadis Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa mati dalam keadaan menyeru atau berdoa atau ibadah kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang thaharah jasmani dan rohani. Secara bahasa, thaharah artinya adalah bersuci, sedangkan menurut syara' yakni bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Kedua, bersuci dari najis, yaitu menghilangkan segala najis yang terdapat pada badan, pakaian, maupun tempat. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis muhalazah, yaitu najis anjing, babi, dan semua keturunannya. Yang kedua, najis muhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang ketiga, najis mutawassatah, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dubur manusia dan hewan selain dari air mani manusia, benda cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, darah, nanah, bangkai, termasuk tulang dan bulu kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Thaharah dibagi menjadi 2, yaitu thaharah manawiyah dan thaharah hissiyah. Thaharah manawiyah atau thaharah rohani yaitu mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaharah manawiyah yang paling utama dilakukan karena thaharah hissiyah tidak bisa dilakukan jika belum suci dari najis. Sebagai seorang muslim, kita wajib mensucikan diri dari syirik dan munafik pun dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, riya, dan lain-lain. Thaharah hissiyah yaitu thaharah jasmani adalah mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas besar maupun hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu dan menghilangkan hadas besar harus mandi wajib. Dalil tentang thaharah yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 22.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara toharoh yaitu ada dua. Yang pertama dengan mandi wajib. Mandi wajib yaitu mensucikan diri dari hadas besar dengan cara membasuh seluruh badan dengan seutama-utamanya menggunakan air. Yang kedua ada wudhu. Wudhu yaitu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil saat melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengutamakan dan menyempurnakan wudhu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.